yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam pengadilan, jika seseorang terbukti bersalah melanggar hukum, bagaimanakah ia dapat membela dirinya? Begitulah situasi yang dihadapi manusia berdosa, tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dan hukum-hukumnya. Semua orang sama-sama telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya tak seorang pun manusia mampu memenuhi standar Allah seperti yang telah dinyatakannya di dalam hukum Taurat. Taurat pun tidak dapat diharapkan untuk membenarkan manusia karena justru menyatakan kesalahan kita. Jadi, Taurat tidak dapat menolong manusia untuk beroleh keselamatan, melainkan Taurat diberikan untuk menyadarkan kita akan kepapaan rohani kita. Lalu apalagi yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada selain berharap pada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Sebab dialah yang telah ditentukan Allah untuk menggenapi Taurat, sehingga darahnya dan kematiannya menghasilkan penebusan kita dari dosa. Lalu apalagi yang dapat dilakukan manusia? Tidak ada selain berharap kepada kasih karunia Allah. Dalam perjanjian baru menjadi jelaslah bahwa kasih karunia Allah itu dinyatakan lewat Tuhan Yesus. Dan ini adalah kemuliaan anugerahnya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Pembenaran ini diberikan oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh kasih karunia yang dikerjakan di dalam diri kita, melainkan karena kasih karunia Allah semata terhadap kita dan bukan karena kebaikan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa pembenaran itu diberikan oleh kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma untuk menunjukkan bahwa kasih karunia itu harus dipahami dalam makna yang paling tepat dan sesungguhnya. Contohnya, dikatakan bahwa Yusuf mendapat kasih tuannya dalam Kejadian 39 ayat 4. Tetapi itu ada sebabnya. Tuannya melihat bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil.
ada sesuatu di dalam diri Yusuf yang mendatangkan kasih karunia dari tuannya. Sedangkan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita diberikan dengan cuma-cuma. Kasih karunia itu gratis, semata-mata karena rahmat. Kita tidak memiliki apa-apa pun yang menjadikan kita layak menerima kebaikan yang seperti itu. Contohnya di dalam Alkitab, yaitu perumpamaan tentang kemurahan hati orang Samaria. Itu semua karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan secara cuma-cuma melalui Kristus yang telah membelinya dan telah membayarnya sangat mahal untuk hal itu. Bahwa Kristus membayar untuk kasih karunia itu. Tetapi kasih karunia itu kita dapati dari Kristus dengan cuma-cuma. Menerima keselamatan melalui iman berarti mengakui kegagalan hidup agama kita dan menerima ketidakbergunaan usaha kita menuruti hukum Allah. Apakah itu berarti kita tinggalkan semua usaha menjalankan hukum Tuhan? Sama sekali tidak. Menerima keselamatan tidak berarti meninggalkan hukum. Tetapi sekarang kita bisa menjalankan hukum itu tidak dengan beban berat, tetapi dengan hati ringan. Sebab itu kita tahu bahwa ketika kita menjalankan hukum itu, kita telah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Bukankah itu suatu wujud rasa syukur yang sangat berharga dan indah dari Tuhan? Karena itu firman Tuhan berkata, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman,